Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ripa Musarobah dengan NIM 12270200059. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara identifikasi diversitas mikroba. Identifikasi mikroba ini dilakukan untuk mengetahui keragaman mikroba di suatu habitat. Nah, baik itu mikroba yang berada di dalam tanah, mikroba yang berada di dalam air, mikroba yang berada di dalam makanan. Nah, itu semua dapat diketahui keragamannya dengan cara diidentifikasi. Untuk melakukan identifikasi, terdapat beberapa tahapan. Di sini saya akan menjelaskan 6 tahapan untuk melakukan identifikasi mikroba. Nah, langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan sampling, di mana sampling ini merupakan proses pengambilan sampel dari keragaman mikroba yang ingin kita ketahui. Dalam melakukan sampling, harus jelas habitat yang ingin kita dapatkan, mau di mana tempatnya. Misalnya, kita ingin mengetahui keragaman mikroba dalam tanah, berarti kita harus mengambil sampel berupa tanahnya, atau kita ingin mengetahui keragaman mikroba dalam air, berarti kita mengambil sampel berupa air. Tapi untuk air ini harus ditentukan terlebih dahulu jenis air apa yang ingin kita identifikasi, baik itu air sawah, air sungai, atau bahkan air minum yang sering kita minum sehari-hari. Nah, setelah melakukan sampling, langkah selanjutnya adalah dengan melakukan screening, di mana screening ini merupakan proses pemilahan hasil sampling supaya bisa mendapatkan sampel yang lebih baik. Misalnya tadi kita ingin identifikasi mikroba tanah, maka untuk screeningnya bisa melakukan penyaringan tanah. Hal ini dilakukan agar tidak semua materi dalam tanah itu terbawa untuk identifikasi. Jadi, hanya tanah yang dibutuhkan yang terbawa untuk melakukan identifikasi. Atau mungkin jika kita tidak ingin terlalu banyak atau terlalu padat si mikrobanya, nanti kita bisa melakukan pengenceran bertingkat terlebih dahulu untuk memperkecil atau mengurangi jumlah mikroba yang tersuspensi dalam cairan. Nah, itu kita tergantung keinginan kita, baik itu bisa mengambil sampelnya dari pengenceran tingkat 2 atau tingkat 3, di mana semakin besar tingkat pengencerannya, maka akan semakin kecil atau semakin mengurangi jumlah mikroba yang terkandungnya. Kemudian memasuki langkah ketiga setelah screening, yaitu dengan membuat media pertumbuhan. Media pertumbuhan mikroba ini adalah suatu bahan yang mengandung berbagai nutrisi yang dibutuhkan oleh mikroorganisme untuk pertumbuhannya. Nah, jenis media pertumbuhan ini bermacam-macam bentuknya. Ada yang padat, contohnya yaitu nutrien agar. Kemudian ada yang semi padat atau semi solid, contohnya yaitu NFB atau nitrogen bromtimol. Dan ada juga yang media cair, contohnya itu NB atau nutrient broth dan LB atau lactose broth. Nah, jenis media ini disesuaikan dengan karakteristik mikrobanya. Mikrobanya itu termasuk ke dalam motil atau mikroba tidak motil, di mana mikroba motil ini mikroba yang dapat bergerak berarti itu ditumbuhkannya di media cair, sedangkan mikroba yang tidak motil berarti ditumbuhkannya di jenis media padat atau di semi solid. Nah, kita bisa lihat di sini ada gambar bacterial growth media, di mana gambar yang di paling kiri itu merupakan media cair yang disimpan di dalam tabung reaksi. Kemudian yang berada di tengah itu media semi solid, itu juga disimpan di tabung reaksi.
Kemudian gambar terakhir ada solid medium atau media padat, di mana media ini tempat penyimpanannya di dalam cawan Petri, bukan di dalam tabung reaksi. Kemudian jenis media pertumbuhan ini juga ada bermacam-macam gitu ya. Ada jenis media umum, di mana media umum ini adalah media yang bentuknya bisa padat, cair, dan semi solid. Komponen dari media umum ini merupakan unsur-unsur makro dan mikro untuk pertumbuhan mikroba. Media umum ini biasanya digunakan untuk bakteri secara umum. Semua organismenya bisa tumbuh di media umum. Nah, contoh dari media umum ini, contohnya itu ada Na padat, kemudian Np cair, dan Pdb cair. Selain media umum, ada juga media transport, di mana media transport ini merupakan media yang digunakan untuk membawa spesies dari lapangan ke laboratorium. Nah, untuk media transport ini hanya digunakan untuk penyimpanan sementara. Media transport umumnya digunakan untuk mikroba patogen, baik gram positif maupun gram negatif. Contoh dari media transport ini ada Carey and Blair, dan Stewart dan Amis. Kemudian ada media selektif. Media selektif merupakan media yang mampu menumbuhkan mikroba tertentu dan menghambat pertumbuhan media tertentu. Jadi, media ini tidak bisa digunakan untuk mengidentifikasi diversitas mikroba, karena di dalam media selektif ini hanya dapat menumbuhkan salah satu jenis media yang ingin kita ketahui. Sedangkan untuk diversitas mikroba, berarti semua mikroba yang ada itu yang ingin kita ketahui, karena yang ingin kita ketahui merupakan keragamannya. Untuk media selektif ini hanya bisa menumbuhkan satu mikroba, tetapi dapat menghambat mikroba lainnya. Contoh dari media selektif ini ada mecone K agar, penyl etil alkohol, dan eosin methylene blue. Kemudian yang keempat ada media diferensial. Contoh dari media diferensial ini ada SIM atau sulfate indolmethyl, yaitu media yang berbentuk semi solid. Kemudian ada triple sugar, di mana ada 3 jenis sugar, yaitu dektrosa, laktosa, dan sukrosa. Fungsi dari media ini untuk mengetahui menghasilkan gas, H2S, fermentasi gula, atau ada tidaknya gas ditandai dengan medianya terangkat atau pecah. Kemudian ada media diperkaya, di mana media ini media dasar yang ditambah dengan bahan-bahan dari makhluk hidup. Contohnya bisa dari darah, telur, daging, dan lain-lain. Nah, biasanya media yang paling umum digunakan dalam media diperkaya ini adalah dengan menambahkan darah. Contohnya ada agar darah yang digunakan untuk menumbuhkan mikroba patogen. Langkah keempat yang dilakukan untuk identifikasi mikroba yaitu melakukan inokulasi. Inokulasi ini merupakan proses memasukkan mikroorganisme ke dalam media kultur untuk menumbuhkannya. Mikroorganisme ditumbuhkan di media pertumbuhan yang telah dijelaskan pada langkah sebelumnya. Nah, teknik inokulasi atau teknik isolasi ini terbagi ke dalam 3 cara. Yang pertama itu ada menggunakan teknik strict plate. Strict plate ini digunakan dengan cara menggoreskan pada permukaan media dengan menggunakan ose. Kemudian yang kedua ada teknik pour plate. Teknik pour plate ini dengan cara menuangkan media ke dalam cawan Petri, kemudian dihomogenkan dengan membentuk angka 8. Dan yang terakhir ada teknik spread plate, di mana teknik ini si suspensi media itu diteteskan ke dalam permukaan media, kemudian diratakan hingga kering menggunakan batang penyebar. Langkah selanjutnya yaitu ada inkubasi.
Inkubasi ini merupakan proses pemeliharaan dalam suhu dan kondisi lingkungan yang terkendali yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan atau perkembangan suatu mikroorganisme. Nah, setelah tadi melakukan inokulasi media dengan berbagai teknik, kemudian disimpan di dalam inkubator untuk dilakukan inkubasi. Setelah media bakterinya tumbuh, kemudian bisa dilanjutkan ke dalam tahap terakhir, yaitu melakukan identifikasi. Dalam melakukan identifikasi mikroba ini dapat diamati dengan menggunakan mikroskop dan dapat dilakukan pengklasifikasiannya dengan berdasarkan morfologi ataupun karakter dari mikroba yang didapatkan. Untuk referensi jenis mikroba apa yang didapat, kita dapat menggunakan berbagai jurnal sebagai studi literatur atau menggunakan buku identifikasi mikroba. Setelah itu dapat diketahui keragaman jenis mikroba yang ingin kita ketahui dari habitat yang ingin kita ketahui. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.